Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia adalah sebuah negara dengan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Setiap agama mengajarkan akan kasih sayang dan kedamaian. Maka, mengapa harus ada permusuhan dengan dalih agama? Mari kita junjung toleransi dalam beragama dengan saling menghargai dan menghormati antar sesama melalui konsep moderasi beragama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode yang lalu telah kita sebutkan dan bacakan sejumlah ayat suci Al-Quran, sejumlah pesan-pesan suci dan perintah-perintah Al-Quran yang memerintahkan dengan jelas untuk berperang, untuk memerangi, tetapi mereka yang memerangi terlebih dahulu, bukan yang lain. Disebut dengan kafir harbi. Itu adalah syarat mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Mereka yang halal untuk diperangi adalah mereka sekali lagi yang memerangi terlebih dahulu. Disebut dengan kafir harbi. Karena ada juga kafir-kafir yang lain seperti kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'min. Mereka itu tidak boleh dimusuhi, tidak boleh diperangi. Yang boleh diperangi hanya mereka yang kafir harbi atau mereka yang memerangi terlebih dahulu atas nama agama. Nah, lalu apa sih yang menjadi alasan mereka para teroris itu? Mereka yang melakukan terorisme dan membunuh, memerangi secara membabi buta orang-orang yang tidak pernah melakukan penyerangan. Bahkan kadang-kadang kita saksikan mereka meledakkan bom di mal atau di tempat-tempat umum di mana di situ ada ibu-ibu dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Jelas itu jauh menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya, yang rahmatan lil alamin. Lalu apa menjadi landasan mereka selama ini? Ternyata salah satu pegangan mereka antara lain firman Allah dalam surat Al-Anfal yang sudah kita bacakan pada penghujung episode yang lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa a'addu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah kekuatan yang kamu miliki semaksimal yang engkau miliki, semaksimal kemampuan yang engkau miliki. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Untuk engkau menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu sekalian. Turhibuna atau menggentarkan, inilah yang menjadi motivasi sebagian mereka untuk melakukan terorisme. Kata mereka turhibuna di sini artinya menteror. Karena memang dalam bahasa Arab irhab atau terorisme itu selalu disebut dengan irhab. Yaitu ya mereka artikan dengan terorisme. Dan irhab, kata irhab itu diambil dari ayat tadi, turhibuna. Benarkah turhibuna, anjuran Allah dalam ayat ini bermakna menteror? Di sini sesungguhnya secara kata, secara tekstual dan secara kalau diperhatikan redaksinya saja itu sudah jelas sesungguhnya. Allah tidak mengatakan taqtuluna bihi, dengan kekuatan yang kamu miliki ini kemudian engkau membunuh mereka, musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Pun dalam ayat ini tidak dikatakan membunuh, tetapi hanya menggentarkan, hanya barangkali setengah menakuti agar justru tidak terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Dari mana penafsiran ini? Dari praktik baginda Nabi beserta para sahabat. Kita lihat misalnya ketika pembebasan Makkah atau pra pembebasan Makkah, Rasulullah SAW mengajak
umat Islam untuk menyalakan banyak obor. Untuk apa dinyalakan? Agar mereka orang-orang kafir harbi itu, dalam tanda kutip, mereka tergentarkan, dan ternyata akibat dari gentarnya mereka tidak terjadi peperangan. Contoh lain misalnya ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab melakukan hijrah secara terang-terangan sambil menghunuskan pedangnya. Beliau mengatakan, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya atau kehilangan dia, dan siapa yang ingin anaknya menjadi anak yang yatim atau istrinya menjadi janda, maka hadapilah aku di balik lembah ini. Ketika Sayyidina Umar mengatakan itu, apa yang terjadi? Apakah terjadi peperangan? Tidak, mereka tergentarkan dan berpikir sekian kali untuk macam-macam. Sehingga apa yang diucapkan atau yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itulah yang sesungguhnya menggentarkan musuh Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi dan sahabat ini tidak mengakibatkan korban jiwa satupun. Malah yang terjadi perdamaian dengan proses menggentarkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka yang gagal paham terhadap ayat-ayat Al-Quran, mereka bukan menggentarkan, mereka membunuh dan menghabisi banyak nyawa begitu saja. Di masa sekarang sesungguhnya upaya menggentarkan sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran tadi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Misalnya dengan menggelar parade-parade militer. Itu sesungguhnya menunjukkan kekuatan yang dimiliki. Itulah menggentarkan. Sehingga musuh-musuh atau negara-negara lain pada umumnya merasa tergentarkan dengan pertunjukan itu. Dan mereka pun menjadi berpikir sekian kali, berpikir panjang untuk melayangkan penyerangan. Ataupun dengan menunjukkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki lainnya. Misalnya di bidang ekonomi, kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan-kekuatan lainnya. Itu pun dapat menggentarkan tanpa mengakibatkan korban jiwa. Karena itu, sekali lagi, ayat Al-Quran, pesan-pesan suci daripada Al-Quran dan As-Sunnah harus dipahami dari para ahlinya. Mereka yang benar-benar pewaris para nabi. Mereka yang betul-betul turut menebarkan rahmatan lil alamin. Selain Al-Quran, hadis pula disalahpahami oleh mereka. Antara lain di mana Rasulullah SAW bersabda misalnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ila akhir hadis. Hadisnya memang sahih, tetapi pemahaman banyak orang yang tidak sahih. Apa kata hadisnya? Umirtu, aku diperintahkan. Untuk apa? An uqatilan nas, untuk memerangi orang-orang. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga atau sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hadisnya sahih. Mereka mengatakan tuh, ini hadis ini katanya dengan jelas Nabi diperintahkan untuk memerangi semua orang, an-nas, memerangi orang semua orang. Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Berarti selama mereka belum bersaksi, darahnya halal. Subhanallah, seperti ini bahaya. Dan bertentangan dengan apa yang dipraktikkan Nabi yang mengeluarkan sabda itu sendiri. Lalu bagaimana memahami ayat itu? Setelah kita mengkaji dari para ulama yang betul-betul bersanad ilmunya, ternyata coba kita perhatikan kata per kata. Umirtu, aku diperintahkan. Umirtu saja artinya aku diperintahkan. Bukan kita semua dan kalian semua umat, wahai umatku diperintahkan. Tapi aku, berarti khusus Nabi. Kita jangan ikut campur. Apakah kita juga merasa sama seperti Nabi? Setelah itu Nabi mengatakan, setelah umirtu aku diperintahkan an uqatila, yaitu memerangi. Tentu saja ini tidak bisa dilepaskan dari syarat-syarat mutlak daripada peperangan yang sudah kita bahas panjang lebar pada episode yang lalu, yaitu memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang memerangi terlebih dahulu. Lagi pula dari kata uqatilu itu sendiri secara bahasa, jadi dalam terminologi bahasa Arab secara gramatikal itu mengandung makna timbal balik. Uqatil itu berperang, sama seperti musara'ah, muqatalah itu dua orang yang saling bergulat atau saling memerangi. Itu bedanya uqatil dan aqtul. Kalau aqtul membunuh, sedangkan uqatil berperang atau memerangi orang yang memerangi juga.
Jadi umirtu an uqatila, aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi orang yang memerangi terlebih dahulu. Mereka mungkin berkata, jelas hadisnya melanjutkan an uqatilan nas, memerangi orang-orang, semua orang. Bukan hanya kafir harbi sebagaimana yang Anda katakan. Oke, an-nas di sini kita artikan orang-orang. Tapi apakah semua orang? Tentu saja tidak. Apa alasannya? Di dalam Al-Quran misalnya, banyak kata an-nas tetapi tidak diartikan semua orang. Contoh, walillahi 'alan nas hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas an-nas melaksanakan haji. Apakah an-nas di sini diartikan semua orang wajib melaksanakan haji? Tentunya tidak. Hanya orang Islam, itu pun yang mampu saja. Berarti an-nas, kata an-nas dalam Al-Quran tidak berarti semua orang. Belum lagi ayat lain ketika Allah mengatakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Berkali-kali diulang kata an-nas, tapi para ulama tafsir menjelaskan setiap an-nas itu memiliki maksud yang berbeda-beda. An-nas di sini orang-orang tertentu, an-nas di sini orang-orang tertentu. Maka di dalam Al-Quran an-nas tidak berarti semua orang. Mengapa dalam hadis ini diartikan semua orang? Memerangi semua orang tanpa kecuali. Harusnya dalam hadis ini juga berdasarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut an-nas dalam Al-Quran, harusnya dalam hadis ini juga kata an-nas tidak diartikan semua orang, itu orang-orang tertentu saja, dan tentunya mereka adalah yang kafir harbi, sehingga tidaklah bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita lanjutkan hadisnya. An-nasa an umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti tujuan daripada peperangan itu bukan agar banyak jiwa yang melayang. Tujuannya adalah menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan tauhid dan agama Islam. Hadisnya tidak mengatakan aku diperintahkan membunuh semua orang sampai mereka mati, sampai mereka hancur lebur. Kan tidak begitu hadisnya. Sampai Islam ini tersebar dengan baik dan mereka itu sendiri juga dapat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Banyak lagi Quran, ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan jelas dan tegas dan cukup tajam menegur kita semua dan mengingatkan kita semua bahwa sebagai umat Islam tidak boleh bersikap ekstrim, bersikap radikal, bersikap penuh kebencian, karena sangat jauh menyimpang dari visi diutusnya Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah, ada pertanyaan lain yang juga harus kita jawab dan jelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang sanksi-sanksi di dalam syariat Islam. Banyak kita mendengar barangkali bahwa di dalam syariat Islam ada yang namanya potong tangan, ada yang namanya qisas, ada namanya jilid yaitu dicambuk, ada lagi namanya rajam di mana seseorang itu ditanam setengah badan lalu dilempari batu sampai mati. Ada lagi namanya sanksi-sanksi lainnya seperti dipotong tangan kanan dan kaki kiri, ataupun kemudian tangan kiri dan kaki kanan, dan sanksi-sanksi lainnya yang diatur dalam syariat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Mereka mungkin bertanya-tanya, mana rahmatnya? Kan mereka tidak pernah memerangi, bahkan mereka umat Islam, tapi kok diperlakukan seperti itu? Mereka mungkin bersalah, tapi apa tidak ada hukuman yang lebih rahmat barangkali ya? Kok se-ekstrim itu? Dicambuk sampai ratusan kali, kan sangat menyakitkan. Belum lagi ya tadi yang dirajam, ditanam lalu dilempari batu sampai mati, potong tangan lalu bagaimana dia beraktivitas. Nah, apakah sanksi-sanksi itu merepresentasikan rahmatan lil alamin? Akan kita kupas bersama pada episode yang akan datang. Selamat moderasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.